Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode percabangan dalam pemrograman C++, yaitu switch case. Yang sudah nonton video sebelumnya, yaitu percabangan if dan else, semestinya sudah memahami ya apa itu percabangan. Nah, switch case ini merupakan lanjutan dari percabangan. Jadi dia merupakan salah satu jenis atau metode pemrograman untuk memilih alternatif dari beberapa alternatif yang disediakan. Nah, switch case ini bisa dipakai di C++ dan juga bisa diterapkan di bahasa pemrograman yang lain. Switch memungkinkan kita untuk mengeksekusi blok kode di antara banyak alternatif yang tersedia. Nah, jadi kata kuncinya switch case ini hampir mirip dengan else if ya, yaitu merupakan pemilihan kondisi. Biasanya digunakan untuk kondisi yang jumlahnya sedikit atau terbatas atau jumlahnya sudah diketahui atau jenisnya sudah diketahui. Yaitu ya kata kuncinya teman-teman. Jadi ketika kondisi sudah fix diketahui dan jumlahnya sedikit, itu bisa kita menggunakan switch case daripada if dan else. Ya ini ya digunakan untuk kondisi yang sudah diketahui macamnya. Nah, logikanya bisa dilihat di grafik yang di sebelah kanan ini. Di blok yang hijau ini, misalnya ini adalah case 1. Ketika case 1 terpenuhi, maka jalankan kode yang ada di dalam case 1 tersebut. Tapi ketika case 1 tidak memenuhi, itu akan dicari di case yang lain. Case 2, case 3, dan seterusnya. Nah, contoh analogi sederhananya adalah kita akan menampilkan lama waktu tidur seseorang berdasarkan kategori usianya. Di sini kita berikan contoh usia ada 4 jenis ya. Ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, dan ada dewasa. Ketika dia kategorinya bayi, nah itu berarti ditampilkan nanti di situ waktu tidurnya selama 18 jam dalam sehari. Ketika anak-anak misalnya 15 jam dalam sehari, remaja 10 jam dalam sehari, dan dewasa 8 jam dalam sehari. Nah, ini bisa dilihatkan di sini pilihannya terbatas dan sedikit, hanya ada 4 pilihan. Nah, ini sangat cocok untuk kita aplikasikan switch case pada kasus yang seperti ini. Nah, format penulisannya adalah seperti ini ya ketika kita membuatnya di C++. Di mana kita mengawali dulu nih dengan perintah switch ya. Kemudian di dalam switch itu barulah kita masukkan kondisi-kondisi yang disiapkan ya. Di sini ada satu blok kondisi A, B, C, dan seterusnya. Nah, sebagai catatan kita bisa menambahkan penggunaan break dan default, tapi itu adalah opsional. Break dan default itu apa sih? Nanti kita jelaskan di kodenya. Baik, langsung saja kita ke program dep C++-nya ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita buat format defaultnya. Kemudian kita buat satu variabel dulu nih. Misalnya di sini kita contohnya menampilkan nama hari berdasarkan angka hari yang diinputkan. Jadi kita buat satu variabel yaitu integer angka hari. Kemudian di sini kita buat case-nya ya. Formatnya seperti ini ya. Oke, dimulai dari switch. Nah, apa yang di switch ini yang diisi di sini adalah variabel atau data yang ingin di switch. Ya, kebetulan di sini kita ingin men-switch berdasarkan angka hari ya. Kemudian barulah kita membuka dengan kurung perawal. Nah, misalnya kita buat
angka 1 itu kita tampilkan hari Senin ya. Misalnya case 1, maka titik 2 ya. Maka kita cout Senin. Oke, seperti itu ya. Break titik koma ya, karena ini perintahnya sudah berakhir di sini ya. Kemudian case 2, di situ kan kita menampilkan Selasa ya. Break. Oke, saya copy saja ini biar tidak lama ya. Misalnya ada Senin, Selasa, 3, Rabu, 4, Kamis, 5, Jumat, 6, Sabtu, ini terakhir 7 adalah di Ahad ya. Oke, kita coba save dan jalankan. Oh iya, di sini kita belum memasukkan angka harinya ya. Kita buat inputannya dulu nih pakai CIN ya. Masukkan data ke angka hari. Oke, kita jalankan. Nah, sudah muncul. Coba kita masukkan sebuah angka ya. Misalnya 1. Nah, dia menampilkan Senin. Coba kita angka yang lain. Misalnya 3. Oke, dia menampilkan Rabu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau angka yang dimasukkan tidak ada di sini, pilihan switch ini. Misalnya kan 8 itu tidak ada ya, maka tidak menampilkan apa-apa. Nah, disinilah kita bisa membuat yang namanya default. Default itu kalau di if else dia posisinya atau analoginya sama dengan else ya, yaitu menampung pilihan-pilihan yang tidak ada. Maaf, hari tidak ditemukan. Oke, coba kita jalankan ya, dan coba kita masukkan angka yang tidak ada di sini nih, misalnya 8. Berarti dia masuk ke default nih, maaf hari tidak ditemukan ya. Nah, itu ya fungsi penggunaan default di switch case. Nah, sekarang pertanyaannya untuk break ini fungsinya apa? Jadi sebenarnya jika break ini tidak ada, programnya masih bisa jalan ya teman-teman ya. Coba kita jalankan dulu. Kita hapus breaknya. Nah, seharusnya seperti ini masih bisa jalan. Kita jalankan dulu. Coba kita masukkan 2. Nah, ini ya Selasa. Nah, ini fungsinya break. Jadi ketika break dihilangkan, jadi dia kan tadi mendeteksi di sini nih. Nah, ketika break dihilangkan, dia akan turun nih. Tidak berhenti ya sampai di bawah ini. Jadi dia mencari dulu data yang kondisi yang sesuai. Nah, kebetulan kondisi yang sesuai adalah ini. Karena breaknya tidak ada, maka dia turun sampai ke sini, mengeksekusi ini. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini bahwa break itu fungsinya untuk menghentikan pendeteksian ketika kondisi sudah ditemukan atau kondisi sudah terpenuhi, sehingga program yang ada di bawahnya tidak dieksekusi lagi ketika pilihan sudah atau kondisi sudah ditemukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian video kali ini mengenai pembahasan switch case. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.